Sebenarnya ada berapa totalnya nih? Aduh, saya minum Di dulu ya. ya, dirata-ratakan aja. Ini Aduh. kayaknya istri Bang Yudi juga nonton. Iya, iya. Assalamualaikum Bang Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat luar biasa, Allahu Akbar. Wah, jadi baru berapa bulan lalu ya kita undang juga ke sini ngisi acara ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas undangannya, masya Karena Allah. kemarin sebagai fotografer ya. Iya. Jadi kesibukan Abang tuh apa sebenarnya, Bang? Sibuknya macam-macam. Kalau Iya. sekarang lebih sibuk main sama Nah, anak, main itu ya. sama istri. Asal jangan layan putus aja Bang ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, kalau kesibukan alhamdulillah sekarang banyak ada beberapa project di beberapa PT, kemudian juga ada beberapa kegiatan di beberapa fakultas di salah satu universitas. Alhamdulillah ada beberapa universitas, alhamdulillah ya sembari main. Jadi masih punya fotografi lah ya. Masih Kesibukan alhamdulillah. utamanya ya. Yang utama iya. Kesibukan lain yang kita akan meja sekarang ini. Oh iya. Karena ini yang mau kita bahas ya. Wah. Teman-teman subscriber. Kita langsung undang biar dia bisa saya tidak tahu. Masya Saya kira Allah. ya, Oh Masya Allah. kita obrolin lagi. Nah, karena langsung aja memang di podcast ini kita mengangkat hobi Oh, dan alhamdullah. komunitas. Dan saya lihat di postingan banyak banget senjata-senjata ini. Aku salah ngomong. Jadi konten kita ini lebih edukasi. Edukasi Nah, ya. jadi sampai orang salah sangka. Yes. Nah, sebenarnya malam ini saya pengen sosialisasi juga sih sebenarnya. Iya, edukasi Yes. konten kita ya. Oke. Nah, bisa ceritakan sedikit Yes. Bang, mulai dari mana nih? Soalnya bingung nih. Masya Allah. Alhamdulillah ini udah dapat izin dari istri ya. Oh iya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen masuk ke hobi ini, saran saya apabila sudah beristri, lebih baik izin dulu sama istrinya. Soal izin kayaknya budget ya. Ya enggak juga lah, relatif ya, namanya hobi ya. Yang kita tahu kan yang namanya hobi itu adalah kegiatan yang kita suka, yang kita lakukan berulang-ulang. Kayak hobi mancing, bersepeda, dan segala macam. Nah, yang Mas Akbar lihat di depan ini salah satu hobinya laki-laki. Dan ini termasuk olahraga? Ini termasuk olahraga reaksi. Reaksi, olahraga apa tuh? Jadi begini, ini sebenarnya olahraga reaksi yang sudah diatur penggunaannya itu di Perkapolri nomor 5 tahun 2018. Oh, jadi legal ya? Legal, sangat legal sekali dan juga memang di beberapa kegiatan itu sudah mulai diadakan yang namanya kayak latihan bareng, latihan bersama. Jadi ini sudah kategorinya olahraga reaksi. Nah, ini jauh sebelum ini ada namanya paintball. Oh, ya. Itu ya? Betul sekali. Nah, kalau paintball itu kan menggunakan peluru cat ya. Ya. Nah, kalau airsoft gun ini dia menggunakan amunisi kita sebutnya, nggak boleh bilang peluru, dia menggunakan amunisi BB kayak begini. Nah, ini. Kayak makanan ikan ya? Ini telur cicak. Masya Allah. Ini namanya kita sebutnya BB, bal balet. Seperti itu. Nah, airsoft gun ini dia menggunakan tenaganya macam-macam. Ada menggunakan tenaga elektrik atau baterai dan juga menggunakan tenaga green gas seperti itu. Kalau yang kita lihat kayak ada handgun menggunakan beda dengan yang ini ya? Ya, sama. Kategori pistol, lars pendek seperti itu. Nah, ini lars panjang dia menggunakan tenaga baterai. Nah, airsoft gun ini berbeda dengan unit lain. Kalau orang pernah dengar kata-kata gotri, nah itu bukan airsoft gun, itu air gun namanya. Itu yang sekarang dilarang, yang nggak boleh peredarannya ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau airsoft gun ini tergabung di organisasi apa ya selain Kapolri tadi ya? Ya. Kita kan kalau sepak bola kan ada PSSI. Ya. Nah, kalau catur apa gitu kan? Kalau ini lebih ke mana ya? Kalau di Indonesia sendiri tuh banyak banget klubnya ya. Yang paling gede itu yang ada di pusat itu ada FAI namanya, Federation Airsoft Indonesia, kemudian ada Orgasi, Persatuan Olahraga Airsoft Indonesia, kemudian juga ada ABU, ABU itu United Brotherhood Airsoft Brotherhood Unity. Kalau Perbakin itu Kalau ada hubungannya? Ya ada sebenarnya ada. Kalau di Perbakin itu memang ada juga yang menaungi masalah airsoft itu di AAIPSD. Nah, seperti itu. Nah, itu memang lebih ke atlet nanti ujungnya. Nah, kalau ini lebih ke hobi. Ke hobi aja. Gitu. Ini cara bermainnya gimana nih, Bang? Kamu kita praktekkan sini, tapi minimal adalah biar teman-teman ini bisa tahu ini aman, ini bahaya atau apa. Jadi ini
memang hobi 1 lawan 1 Mhm. atau untuk nembak hewan juga bisa atau Nah, gimana, Bang? jadi Makanya gini, gimana nih? dalam permainan airsoft itu yang harus diperhatikan adalah kita harus sehat jasmani dan rohani dulu ya. Oke. Dan ini memang sudah harus di apa ya, emang sudah di-mindset bahwa ini adalah alat olahraga, jangan Oke. dipakai yang buat macam-macam. Oh, Nah, siap. dalam permainan olahraganya pun ada aturan yang harus, Mmm, diperhatikan. Yang pertama dalam permainan airsoft itu kita tidak boleh menembak musuh itu mhm. dalam leher ke atas, Oh, nggak ya boleh. oke. Yang kita boleh tembak itu adalah leher ke bawah. Dan itu pun pakai alat-alat ini ya? Iya, Oh, ini ada perlengkapannya nih? ini vest namanya untuk Oh, melindungi supaya ada bagian yang, itulah agak sensitif banget kalau kena itu bisa seminggu mhm. sakitnya nggak hilang-hilang. Seperti itu. Nah, balik lagi di rules-nya itu pun kita ada aturan mainnya juga kayak main perang-perangan. Jadi Mmm, memang kayak, kalau ada yang main 3 on 3 ya namanya CQB, close quarter battle itu 3 lawan 3, 5 lawan 5 seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke dalam kategori olahraga reaksi mhm. rekreasi, seperti itu. Nah, kalau Mas Akbar dulu pernah main perang-perangan pakai senjata plastik itu, Iya, nah kurang lebih permainannya seperti pas lagi itu. lebaran gitu Pas ya? lagi lebaran, betul sekali. Cuman memang di sini tekanannya agak sedikit lebih tinggi daripada yang menggunakan pegas. Jaraknya berapa meter ini, Bang? Beda-beda ya Tergantung antar ini? tergantung. Kalau kalau, teman-teman kalau pakai pistol itu bisa sampai 30 sampai 40 meter, Jauh dia banget ya? akurat, ya. Tapi kalau pistol ini kita memang selalu gunakan, apa ya, kita ibaratkan secondary weapon. Secondary weapon itu ketika, unit, rifle kita amunisinya udah habis, ya kita Mmm, gunakan, handgun, seperti itu. Nah, memang kategori permainan airsoft ini memang, walaupun dia mainan, mhm. tapi cara penggunaan, aturan, bagaimana dia membawa, itu sama diperlakukan seperti kayak senjata api. Itu Iya, iya. sesuai dengan Perkapolri nomor 5 tahun 2018. Di situ dijelaskan, dan ini pun ada izinnya Mas Akbar, Dan nggak ini boleh pun juga sembarangan. sepintas kan mirip mirip banget dipakai Yes. sama polisi Yes, ini benar ya? sekali. Makanya kita, setiap bermain itu, bawa dari rumah ke tempat permainan itu memang ada Iya, aturannya. ada izin Memperlakukan pastinya ya? yes, betul Bang Yudi sekali. sendiri sudah Mhm. berizinlah ya, Insyaallah sudah sama semua. teman-teman komunitas ya? Iya, izin sama istri lah yang paling utama lah ya. Masya Berarti Allah. kalau pada waktu kan Bang Yudi nggak bisa main sendirian nih. Yes, Nah, di Jambi sendiri tergabung dalam apa nih Masya Allah. komunitasnya? Boleh Di dipromosikan, mana tuh teman-teman ada yang mau iya. gabung juga nanti kan? Di Jambi itu ada yang namanya Jambi Airsoft Brotherhood Unity atau yang biasa disingkat dengan JABS. Oh ya, Nah, kalau oke. mau tahu dengan Instagram-nya cari aja di Instagram, itu JABS. Nah, kalau di YouTube-nya juga ada. Ada YouTube-nya Nah, di juga ya? situ, banyak sekali, konten-konten edukasi mengenai airsoft. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara bermain, bagaimana cara mendapatkan unit airsoft, bisa pantengin Instagram dan YouTube-nya. Seperti itu, Bang Akbar. Dan komunitas itu kegiatan rutinnya apa aja, Bang? Apakah Mhm battle itu aja terus mhm. atau ada Ada simulasi. touring-touring, ada pertemuan nasional atau gimana? Masya Allah, alhamdulillah baru-baru ini sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya lupa. 1 bulan yang lalu kita baru melakukan pertemuan joint operation, Mmm, JO namanya. Ini alhamdulillah sudah yang ke-7. Jadi setiap tahun berarti udah 7 tahun kami, nasional atau Sumatera, khusus Sumatera dulu Sumatera ya? Oke. khusus Sumatera. Dulu pernah diadakan di Jambi itu tahun 2018 dan kembali diadakan lagi di Padang, waktu itu di Pulau Majunto. Nah itu ya baru sebulan yang lalu Sejenis alhamdulillah. gathering-lah gitu ya? Gathering kemudian kita main perang-perangan di pulau Oh, pada waktu itu. enak. Masya Allah seru sekali. Nah, Nah, berarti kalau peralatan-peralatan ini kan, mhm, eee, saya rasa sih seluruh anggota nggak mungkin cuman punya 1 ya kali ya? Nah, kita eh, mau kebukaan nih, setelah tahu aduh, fungsinya, iya, tujuannya memang untuk rekreasi, ke mhm, hobi, mhm. ini saya sempat WA kemarin, "Bang, bawa contoh dong." Kita lihat, jadi Oh, nggak cuman ngomong, "Ini contohnya ada berapa nih?" 3. Sebenarnya ada berapa total-totalnya nih? aduh saya minum Di dulu ya. ya, dirata-ratakan aja. Ini Aduh. kayaknya istri Bang Yudi juga nonton Iya nih. iya, alhamdulillah. Jadi begini ya, yang namanya hobi ya, kayak Iya. kayak perempuan lah, hobi tas kan nggak cukup satu lah Oh, ya, iya, iya. hobi sepatu, ngoleksi sepatu nggak cukup satu, ya namanya hobi ya, Iya. ya gitu kan manusiawi lah, nafsu lah ya, namanya manusia kan punya nafsu ya. Tapi ya memang kalau balik-balik lagi ke koleksi ya ya alhamdulillah ada lah intinya seperti itu. Sulit diejawantahkan dengan kata-kata berapa jumlahnya, Dan itu koleksinya fungsinya emang beda-beda ya? fungsinya Atau beda-beda. ada yang double gitu? Ada sniper, Oh, beda-beda. ada Jadi ini sniper hanya sebagian kecil aja dulu ya? mhm, Wah, ya Allah. jadi kayaknya laki banget ya Eee ininya, apa namanya, hobinya gitu ya.
Cuman bolehlah kalau kita mau cari-cari informasi ke Bang Juti, Ah, mana tahu bisa ikutan gabung ya. oke. Boleh, Nah, boleh, boleh, boleh. Sangat senang sekali, sangat senang nah, sekali. ini saya ada pertanyaan agak sensitif, Apa Bang. itu? Ya. Boleh sebutkan tanya aja. Kita nggak usah satu-satuan. Oh, Terendah sama tertinggi. oh harga. Iya, Ah, ya Allah. ini jadi pertimbangan Ya, orang ya. loh Bang itu kan. Ya, ya. Yang Jadi, terendah tertinggi aja, gak usah ya, satu-satu. buat para istri ya nanti jangan terlalu ini ya, maksud dalam artian yang namanya hobi ya, relatif ya, Iya, maksudnya relatif. Jadi, kalau untuk handgun sendiri memang harganya memang karena udah naik, airgun tuh yang mana? handgun itu ya, Oh yang kecil, oke. Pistol ya. ini kayak kayak begini Kalau ini nih, airsoft gun. ini pistol, ini rifle. Oh, Jadi ini handgun itu laras pendek namanya, kalau kalau rifle itu laras panjang oh. namanya. Nah, jadi ini tipe pistol namanya, di handgun. Nah, kalau untuk handgun sendiri dia kalau untuk harga barunya, itu di-rate mulai harga 5 jutaan, Oh, harga barunya. masih terjangkau juga lah ya. Sangat terjangkau sekali, daripada main yang lain-lain kan. Kalau main ini kan bisa bawa pulang Iya, ya. setara kayak main PS lah kan, Iya, lumayan inflasinya heeh, ya. heeh, betul sekali. Itu yang terendah berarti. Terendah, Nah, iya ngaku terendah. ke istri ya, Eh? ngaku ke istri ya segitu Ya juga lah ya. tergantung, harus jujur lah sama istri lah ya. Itu juga bisa dicek di website pembeliannya kan juga Oh ada. iya. Kita kan belinya juga nggak di Indonesia. Ada juga Oh, yang itu. seller-seller di Indonesia juga ada. Tapi kalau Hmm. teman-teman memang agak lebih nyaman ketika dia beli di website resminya, Oh, kayak di Taiwan. merek Ya, senjata airsoft ya. ya. Nah, untuk airsoft ini kita sudah sepakati di seluruh Indonesia kita tidak boleh menyebutnya dengan kalimat senjata, Oh tapi iya ya. unit. Unit ya. Nah, unit ini juga unit handgun kita sebutnya. Ini unit rifle Jadi seperti memang itu. kayak seperti memang mainan replika gitu ya, bukan Yes. senjata bukan ya? Sebenarnya ini memang benar-benar mainan. Cuman Iya, kadang-kadang memang ya itulah, mirip-mirip kadang-kadang pasti ya. oknum ya, oknum kita sebutnya oknum memang menyalahartikan. Kadang memang ini Oh, sering dipakai sama teman-teman untuk berjaga-jaga. Sebenarnya itu nggak boleh itu sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang punya, unit airsoft di rumah, eee, lebih baik daftarkan unit kalian itu ke Intelkam Polda setempat. oh itu izinnya ke sana dulu ya? Yes. Oke. Kemudian nanti Intelkam Polda itu mereferensikan klub yang ada di daerah kalian. Kalau misalkan nggak ada klub, ya nanti kalian akan dipaksa untuk ikut klub di daerah mana lah, intinya seperti itu. Berarti kan nggak bisa ngoleksi sendiri-sendiri, main coba-coba bahaya gitu Nggak ya? boleh sama sekali, Nah, wajib punya Abang klub. sendiri mulai kenal ini sejak tahun berapa, Bang? 2014 kalau Wah, nggak salah. berarti sudah Ya, tahun ke-8. tahun ke-8 alhamdulillah, udah Wah, tahun berarti ke-8. memang 2014 itu memang baru-baru tahu ini Mhm, apa, belajar, akhirnya sekarang iya. koleksinya lah banyak banget ya? Dulu 2 pilihan 2014 Ah, itu, apa mau tuh? main panahan atau mau main airsoft. Oh, iya Kalau panahan mungkin adrenalinnya nggak dapat mungkin iya, kalau ya, kalau ini kan main perang-perangan adrenalinnya dapat mhm. gitu, makanya akhirnya jatuh cintanya ke airsoft Berarti pada di waktu itu. Jambi sekarang udah ada berapa orang anggotanya, Masya Bang? Allah, sangat banyak sekali, ini hobi memang menjamur banget, apalagi di era-era tahun 2015, Mhm. 2016 itu sangat menjamur sekali di seluruh Indonesia. Peminatnya udah cukup banyak, bahkan, nggak cuma laki-laki, setengah perempuan setengah laki-laki juga ada. Yang perempuan juga ada maksudnya seperti itu, untuk masuk dan main bareng, eee, di olahraga airsoft gun, ya seperti itu. Ya, edukasi lagi nih, Bang. Heeh, Jadi kan yang utamanya kan ini ya, iya, unit ini ya, heeh. selain itu kan pasti ada alat pendukungnya nih. Ya, Tadi belum dikenali tadi, saya bingung nih, dalam yes, ini apa, dan ya, ini apa, banyak banget ya. tas-tasnya nih. Dalam permainan airsoft yang harus diperhatikan adalah safety. Ya Nah, nggak mungkin safety. tangan kosong kan, walaupun Yes, itu nggak betul mungkin. sekali. Nah, yang paling penting dalam permainan airsoft itu nggak cuma unitnya, tapi juga ke alat keamanannya. Salah satunya adalah Google atau kacamata seperti yang Oke itu. ini ya, Nah, ya. itu kalau bisa jangan beli yang mohon maaf ya, yang harganya rate-nya di bawah 100 atau di bawah 200 lah, di bawah Mhm. 100 lah. Kalau bisa tuh Dan harganya ini memang khusus untuk ini atau yes. ini kayak apa, sepeda atau apa, sama Kita, aja? untuk airsoft juga bisa. Biasanya kalau kita cari di marketplace hijau atau yang lainnya, kalau Khusus kita ketik airsoft ada Google ya? Airsoft itu akan muncul Oke banyak oke sekali oke. produk-produk. Nah, kalau bisa sih rate-nya yang sekitar 200-an ke atas itu aja yang dicari. Mhm. Karena itu tingkat keamanannya jauh lebih tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, biasa gunakan glove atau sarung tangan, Oh supaya ini nanti ya. ketika jari kita tidak terkena BB ya, perihnya tuh nggak sampai mingguan lah Iya gitu. iya iya. Kemudian juga vest, ini penting sekali untuk melindungi area bagian dada seperti itu. Meskipun pakai vest ketika tertembak BB, itu masih tetap terasa. Dalam permainan airsoft tidak boleh menembak dari jarak 5 meter ke bawah. Oh iya iya. Nah,
ketika kita bertemu dengan musuh jarak 5 meter, kita harus teriak freeze ke musuh itu. Nyerah jatuhnya? Iya, Oh, dan gitu. Lebih baik nyerah ya daripada kena tembak dan istilahnya merah. sudah catur terus amat lah ya. Begitu. Jadi Nggak boleh diserang lagi ya. yes, dan yang ditembak pun harus teriak hit dan dia harus kembali ke safety zone. Oh, Seperti itu. iya. Nah, Yang ini apa ini, Bang? ini adalah green gas untuk tenaga Ngisi dari ini ya? handgun pistol. Lebih ke baterai berarti jatuhnya? Kalau kalau ini baterai, kalau ini Oke. green gas. Oh, isinya pakai ini? Yes. Nah, ini juga dapat juga dari kurang lebih seperti ini. Ini kalau tidak dalam posisi main, ini magazine nggak boleh terpasang. Oh, jadi Iya. memang harus dibuka terus ya? Iya, betul. Dan kita pun kalau kita mau ngasih ke teman nggak boleh kayak begini. Wah. Harusnya begini. Nih, Oh, ini cara oke memberikan oke ke oke. teman, gitu. Dan ini mohon maaf itu cuma tes aja, tidak terpasang BB, ini gas terisi. Ini mungkin kurang lebih kalau main di apa? Oh, di kokang itu, nah kayak gitulah kurang lebih. Nah, Tuh, gitu. jadi teringat kayak waktu mainan lebaran zaman Yes. kecil ya? Tapi itu main kokang tembak kan. Iya. Nah, kalau ini nah, gasnya kalau nggak dipakai nih dibuang. Nah, seperti itu. Maksudnya kalau sudah selesai main, walaupun masih ada, kita buang? Ya harus Oh, dibuang. jangan sampai masih ada ya? Iya, intinya begini, Kecuali ketika mau main lagi, ngisi lagi? isi lagi seperti itu. Oh, Nah, gitu ini gitu. juga nggak boleh terisi gas ketika kita berada di rumah atau kita bawa jalan segala macam tuh nggak boleh terisi gas dan tidak boleh terisi BB-nya. Jadi memang wajib kosong. Dan ini juga harus terpisah dari unitnya. Jadi magazine nggak boleh masuk. Nah, itu aturannya kita. Nah, jadi ketika bawa dari rumah ke tempat bermain, ini memang harus terpisah dari unit dan tidak boleh terisi BB dan tidak boleh terisi gas. Begitu juga dengan unit rifle, nggak boleh terpasang baterai seperti Jadi itu. ini nggak ada baterainya ya? Ya ini nggak ada Kalau kita baterainya. bawanya hanya untuk sebagai sampel ya? Iya, sampel aja. Nah, kurang Oh. lebih seperti itu. Kemudian juga kita ada alat komunikasi namanya HT. Oh, iya. Nah, ini Ada 2 jenis tuh kayaknya tuh? iya ada 2 jenis. Yang pertama itu menggunakan channel, yang satu lagi UHF. Nah, tapi Mmm. teman-teman di Jambi sendiri dia menggunakan channel 1, 2, 3 biasanya sampai 14, Mmm. seperti itu. Nah, kalau 14 itu berarti ada 14 orang yang ikut enggak, bermain? jadi channel 1 misalnya gini, Oh, tim A, tim Bravo dan Alpha. oke. Alpha menggunakan channel 4. Mhm. Nah, kemudian yang Bravo nanti mau pakai channel berapa harus disepakati. Jadi tim mereka itulah yang tahu dengan komunikasinya, Oke. seperti itu. Dan kita pun nggak boleh ngebajak mereka gitu loh. Nah, misalnya saya di tim saya tahu, Mas Akbar pakai channel 1, saya pakai channel 1 Oh untuk ya, bocor. nggak boleh seperti itu. Nah, di sini juga dituntut sportivitas Bang Akbar. Jadi memang, sportivitas itu diutamakan. Makanya teman-teman di sini akhirnya terlatih untuk sportif. Nah, memang fun, tapi juga sportifnya dapet, Berarti adrenalinnya sekali dapet. turun itu berapa orang main biasanya, Bang? Alhamdulillah kalau untuk Jambi sendiri Syarat paling dikit paling banyak kalau bola kan 11 lawan 11. ya, Kalau ini? biasanya kadang-kadang dapat 30-30, 20-20, Banyak juga ya. lumayan banyak. Apalagi waktu pas zaman sebelum corona, itu bisa sampai 60 orang, 70 orang yang main. Total dalam satu game itu ya? Satu game itu. Dan itu durasinya berapa lama? Ada Sampai habis, ketentuannya? sampai habis semua. Oh, sampai capek, sampai peluru habis atau ada ketentuan berapa menit? Sampai musuhnya habis. Nah, Oh. jadi begini, yang seru itu adalah ketika musuh itu tinggal 1, kita ada 10 orang. Wah, seru banget itu. Dan misalnya kalau, terakhir main di mana, Bang? Yang di Jambi Di Jambi ya, kalau Jadi di kan Jambi kita pengen tahu nih, nah, dari apa tadi, nama komunitas Abang tadi? Japs namanya, Japs Japs. itu lokasinya di mana? Nah, Yang yang biasa tempurnya di mana gitu? biasanya kita di hutan kota, di bagian atas. Properti lainnya kayak mungkin apa, Obstacle namanya, apa namanya, kayak ban-ban itu iya, bawa sendiri itu berarti? bawa sendiri. Dulu Oke kita pernah main di Angkasa Pura, di lapangan oke, Angkasa Pura itu ya. pakai ban, Oh pakai iya iya, yang, obstacle. bandara lama gitu ya? Iya, Oh bandara iya iya lama, iya, terus sempat betul. kita bajak, kemudian kita jadikan tempat bermain. Oke, Kemudian di hutan pinus, Tampinu. kemudian di, tempat pabrik kayu di samping jembatan Auduri 2. Nah, itu kan ada pabrik kayu tuh. Lebih alami lah Wah, biasanya. masya Allah itu tempat favorit kita main sebenarnya. Oh, Itu tempatnya lebih luas, kemudian obstacle alaminya juga lebih banyak, mmm, jadi lebih seru memang mainnya di situ. Nah, tempat permainan satu lagi itu ada di aduh lupa saya namanya, di sekolahan sih, apa namanya, sekolah apa ya namanya ya? Pokoknya di sekolahan, lupa saya. mhm. Saya jarang main ke sana, jauh soalnya, apalagi kalau jalan kaki kan. Jadi selain bermain komunitas ini, Heeh. dalam waktu dekat ini agendanya apa aja, Bang? Nah, ini karena Mana tahu kan habis podcast ini, hmm, banyak teman-teman dari subscriber kita hmm, ini ikut gabung, gabunglah sama Bang Yudi, kita kumpul di mana? Dalam waktu dekat ini apa kira-kira? kalau agendanya memang lagi menyiapkan atlet sebenarnya. Oh Karena gitu. kebetulan kan memang, klub kami ini tergabung di KORMI juga, ada di Mmm, KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat oh iya, sama Indonesia. kayak panahan itu juga ya, Ya Kormi ya? betul, heeh. Jadi
teman-teman di Kormi menghendaki kami mengirimkan, beberapa tim untuk ikut di apa, kejuaraan Oh seperti ya. itu. Jadi memang ujung-ujungnya ke atlet dan minggu besok ini udah mulai latihan mereka. Oh gitu. Heeh, cuman kalau kayak kita yang tua-tua ini ya, yang udah larinya suka ngos-ngosan, ya minder lah. Memang lebih yang diutamakan yang muda-muda disuruh Nah, bagi yang maju. muda-muda teman-teman, boleh Iya, ngubungi Bang Yudi nanti ya. Masya Nanti Allah. bisa di akun Instagram, Facebook-nya di sini. Oh iya di sini? Oke. Oh Masya Nah, Allah, siap gitu. siap siap. Nah, kira-kira kalau pesan Bang Yudi lah untuk teman-teman, kayaknya usia ini berarti usia milenial semua apa yang bapak pun ada juga? Banyak yang bapak-bapak malah, Oh, kalau udah banyak di bapak-bapak? kalau di Japs ini banyak yang bapak-bapak, Oh, malah alhamdulillah. yang milenial kurang ya? Oh giliran, 50-50 lah ya kalau sekarang Oh, ya, gitu. kalau sekarang Beda 50-50. dengan futsal kan banyak anak muda gitu Iya, kan, heeh. bapak-bapak malah ngos-ngosan. Kalau Iya. ini malah lebih banyak bapak-bapaknya ya? Oh, Iya, gitu. jadi memang kalau di permainan airsoft sendiri, kalau untuk yang di Jambi itu memang hampir 70% itu kalau datang itu foto-foto, selebihnya Oh. main. Oh, Nah, gitu. 70% lah foto-foto, habis itu Jadi 30%. pesan dari Bang Yudi nih untuk Mhm, subscriber kita dan apa? masyarakat Kota Jambi lah khususnya, Mhm. mengenai olahraga ini apa? Ah, Khususnya? eee, jangan dikira mahal dulu ya, kayak namanya Oke. hobi itu kan relatif ya. Kayak teman-teman kayak di sepeda bisa harga ratusan juta Mmm, sepedanya, ya main mancing juga ada yang puluhan juta harga kailnya dan segala macam. Nah, balik lagi ke kitanya sih sebenarnya apa yang kira-kira bisa kita dapatkan manfaatnya. Kalau kira-kira banyak mudaratnya lebih baik jangan. oke. Nah, kalau kayak gini kan sebenarnya kan, kalau saya pribadi memang banyak manfaatnya. Manfaatnya olahraga itu yang pertama, yang Mmm, kedua sportivitas, ngelatih sportivitas, ketiga ningkatin adrenalin loh. Ningkatin mhm. adrenalin bener. Yang keempat, itu adalah kekeluargaannya. Nah, itu yang saya dapatkan ketika, masuk dan menggeluti dunia airsoft gun. Nah, 4 poin itu alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berlanjut. Makanya saya tetap bertahan, nggak beralih hobi. Kalau dulu kan hobinya main RC, main Oh, remote ya. control, nggak ada keluar keringat, duit habis puluhan juta. Iya Nah, iya. ya nggak keruanan lah, yang teman-teman main RC mungkin ngerasain lah kan. Nah, teman-teman di RC pun akhirnya main airsoft, ada Oh, juga, gitu akhirnya ya. tobat kan. Ada juga yang dulunya hobinya main boneka, kemudian main airsoft. Jadi bagi teman-teman yang mau Heeh, mencoba adrenalin, hobi-hobi yang heeh, beradrenalin, boleh hubungin Bang Yudi ya. wah, Nanti ini perlengkapannya kalau yang mau tanya-tanya mengenai alat-alatnya lebih lengkap lagi, ini kebetulan kita hanya sebagian aja, perlengkapan iya. utama sama perlengkapan tambahannya ya. Ya, Nah, begitu ya Bang Yudi ya obrolan siap kita ya. siap Jadi siap. obrolan singkat kita hari ini banyak banget yang saya pun awalnya juga nggak begitu tahu ya. Jadi dengan Mhm, adanya Bang Yudi hari ini, saya jadi tahu nih ternyata ini nggak alhamdulillah. boleh disebut senjata nih, Ya, nggak boleh. unit ya. Oke Bang Yudi, terima kasih Bang Yudi, Sama-sama sama-sama Bang, siap. atas kunjungannya ke studio Masya kita. Nah, Allah, nanti bolehlah sebuah sekali-sekali kita kehormatan. datang lihat Bang Yudi bertanding ya. Oh boleh boleh boleh, dengan senang Nah, hati. nanti bisa jadi kita ada liputan khusus lihat Bang Yudi sama teman-teman yang Boleh, bermain ya. nanti jadi sasaran tembak ya. Oke, baik baik. Terima kasih kepada subscriber PKS TV Kota Jambi yang sudah menonton kita dari tadi. Semoga info ini bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman bahwa, olahraga ini adalah masuk olahraga rekreasi ya. Jadi jangan takut dan ini juga legal ya, Legal. berizin. Baik, sekian obrolan kita hari ini. Saya Akbar Rabbani selaku host dari PKS TV Kota Jambi dalam podcast kita semua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.